Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita klasik yang luar biasa. Ini cerita tentang akal-akalan, ketidakadilan, dan sebuah solusi yang jenius banget. Coba deh, bayangin. Bisa nggak sih kita dihukum cuma gara-gara mimpi? Kedengarannya aneh kan? Tapi di cerita kita kali ini, ada seorang hakim serakah yang jawabannya, oh, tentu bisa. Nah, dari sinilah pertarungan akal yang super seru dimulai. Jadi ceritanya tuh berawal dari sebuah mimpi. Ada seorang pemuda kaya yang mimpiin sesuatu yang agak unik. Tapi masalahnya, seorang hakim yang licik justru ngelihat mimpi ini bukan sebagai bunga tidur, tapi sebagai peluang emas buat cari untung. Nah, ini nih liciknya si hakim. Jadi ceritanya pemuda ini mimpi nikahin anak si hakim dan bayar mahar yang gede banget. Pas si hakim dengar soal mimpi ini, apa yang dia lakuin? Dia nagih mahar itu di dunia nyata. Gila kan? Kejadiannya di alam mimpi, tapi bayarannya harus beneran. Ini udah penyalahgunaan kekuasaan yang kebangetan. Ya, tentu aja si pemuda nolak bayar. Masa bayar buat mimpi? Akibatnya, wah parah banget. Si hakim langsung menyita semua hartanya. Semua! Cuma gara-gara mimpi, hidup pemuda itu hancur. Dari yang tadinya kaya raya, sekarang jadi nggak punya apa-apa. Udah putus asa, si pemuda ini dibantu seorang nenek baik hati, akhirnya kepikiran buat minta tolong ke satu orang. Satu-satunya harapan mereka. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, orang yang terkenal super cerdik dan selalu jadi pembela orang-orang lemah. Tapi cara Abu Nawas nyelesain masalah ini, wah bener-bener di luar dugaan. Dia nggak langsung ke pengadilan atau lapor-lapor. Nggak, rencananya jauh lebih kacau. Dia malah ngumpulin orang banyak. Instruksinya pun aneh banget. Dia bilang, kumpulin semua teman-temanmu. Bawa cangkul, kapak, palu, ketemu di rumahku pas udah gelap. Ini kan kedengarannya serem ya, kayak mau nyerbu kemana gitu. Buat apa coba alat-alat itu? Dan benar aja, perintahnya benar-benar bikin semua orang kaget. Abu Nawas bilang, hancurkan rumah hakim itu sampai rata dengan tanah. Semua orang yang dengar langsung bengong. Tapi, karena mereka percaya banget sama Abu Nawas, mereka akhirnya setuju buat ngelakuin rencana gila ini. Oke, kita pindah ke adegan selanjutnya. Malam itu, terjadilah kekacauan. Massa yang dikumpulin Abu Nawas beneran datang ke rumah hakim dan mulai, ngerusak rumah itu. Satu persatu, bagian rumahnya dihancurin. Si hakim keluar rumah marah-marah, tapi ya nggak bisa apa-apa. Lawannya banyak banget. Dia cuma bisa pasrah sambil bersumpah bakal ngelaporin Abu Nawas ke raja. Nah, ini dia intinya. Justru ini yang dimau Abu Nawas. Dia sengaja bikin masalah jadi besar supaya kasusnya langsung ditangani sama raja. Besok paginya, seperti yang sudah diduga, si hakim langsung lari ke istana ngadu ke raja. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa menghadap raja. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi lihat bedanya. Si hakim mukanya udah merah padam, penuh amarah. Sementara Abu Nawas, tenang banget, santai. Karena dia udah tahu ini bakal terjadi. Baginya, ini baru babak pertama. Pas raja nanya, Abu Nawas, apa-apaan ini? Abu Nawas dengan santainya ngejawab. Dan pembelaannya ini jenius banget. Dia bilang, Paduka Raja, saya cuma ngikutin perintah yang saya dapat dari mimpi kok. Di mimpi saya, Tuan Hakim sendiri yang nyuruh saya hancurin rumahnya, biar nanti bisa dibangun lagi yang lebih besar dan lebih bagus. Nah, ini dia jebakannya. Si hakim langsung kebakaran jenggot. Dia teriak, nggak bisa gitu dong, itu kan cuma mimpi. Kamu hancurin rumah saya yang beneran. Dan Abu Nawas jawab, loh, saya kan cuma ngikutin hukum yang Tuan Hakim sendiri buat. Kena kan? Kalau hakim mau hukum Abu Nawas, dia harus ngakuin kalau hukum soal mimpi yang dia terapin ke si pemuda itu salah. Muka si hakim langsung pucat pasi. Badannya gemeteran. Dia sadar, dia kena batunya. Dia udah masuk perangkapnya sendiri dan gak bisa keluar. Melihat hakim udah gak bisa ngomong apa-apa, Abu Nawas pun mulai menjelaskan semuanya ke raja, yang dari tadi bingung. Dia ceritain kisah asli si pemuda yang hartanya dirampas cuma gara-gara mahar dalam mimpi. Dan buat ngebuktiin omongannya, Abu Nawas manggil saksi kunci si pemuda itu sendiri. Pemuda itu maju dan menceritakan semua kejadiannya di depan raja. Nah, disinilah kebusukan si hakim akhirnya terbongkar semua. Raja yang murka langsung ambil keputusan, tegas dan adil. Si hakim tamak dipecat, semua hartanya disita. Terus si pemuda, semua miliknya dibalikin lagi.
Dan Abu Nawas, dia nggak minta imbalan apa-apa. Ini yang bikin salut, Abu Nawas sama sekali nggak mau dibayar. Dia nolong pemuda itu murni karena menurutnya itu hal yang benar. Titik, nggak ada udang di balik batu. Jadi, cerita ini ngasih kita satu pertanyaan menarik buat direnungkan ya. Kalau kekuasaan udah korup dan sewenang-wenang, jangan-jangan senjata terbaik buat melawannya itu bukan kekerasan, tapi kecerdasan, sebuah jebakan logika yang sempurna.